sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Hadirin rahimakumullah, hanya kekasih-kekasih Allah lah yang merindukan datangnya bulan suci Ramadan. Mereka yang tidak merindukan kedatangan bulan Ramadan tentu tidak akan pernah merasa perlu untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Orang yang tidak rindu menyambut kedatangan bulan Ramadan tidak akan pernah bisa memuliakan bulan Ramadan. Orang yang tidak memuliakan bulan Ramadan tidak akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita patut bersyukur jamaah sekalian, karena pada malam hari ini dengan adanya acara Tarhib Ramadan ini setidak-tidaknya telah menunjukkan bahwa kita semua yang berkumpul di tempat ini adalah orang-orang yang rindu dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, bila Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan nanti, marilah kita berjanji kepada diri kita sendiri untuk memuliakan bulan suci Ramadan dengan berbagai aktivitas ibadah. Jadi jangan sampai kerinduan kita itu hanya sekedar ucapan dan angan-angan, tetapi harus kita buktikan dengan amaliyah yang nyata apabila Allah mempertemukan kita dengan bulan penuh ampunan tadi. Mengapa bulan Ramadan selalu dirindukan oleh kekasih-kekasih Allah? Karena bulan Ramadan adalah satu bulan yang penuh, yang syarat dengan berbagai keutamaan. Banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang agung, bulan yang penuh dengan barakah. Kenapa dikatakan bulan Ramadan bulan yang penuh barakah? Karena dalam bulan Ramadan banyak sekali kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang beriman. Banyaknya kebaikan di bulan Ramadan tersebut karena pada bulan tersebut pintu-pintu sorga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, dan amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan," apabila sudah jelas, sudah nampak awal malam pertama daripada bulan Ramadan, suppidatis syayatin wa maradatul jinni, setan-setan dan jin-jin jahat dibelenggu. Wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha babun, dan ditutup pintu-pintu neraka, maka tidak satu pun pintu neraka terbuka saat itu. Wa futihat abwabul jannah, dan dibuka pintu-pintu surga, falam yughlaq minha babun, maka tidak satu pun pintu-pintu surga ditutup saat itu. Wa yunadi munadin, lalu berselurah para malaikat penyeru. Apa kata para malaikat penyeru ini? Atau malaikat penyeru itu berkata, "Ya baghiyal khairi aqbil," wahai orang-orang yang mencari kebaikan, bersegeralah melakukan kebaikan. Manfaatkanlah kemuliaan bulan tersebut untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya pahala. Manfaatkan kemuliaan bulan tersebut untuk mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai orang yang menuntut perbuatan dosa, maksudnya para pelaku maksiat, aksir, tahanlah dirimu, jangan lakukan perbuatan maksiat terlebih di bulan Ramadan. Memang melakukan perbuatan maksiat setiap saat kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi lebih-lebih di bulan Ramadan jangan sampai kita melakukan yang namanya perbuatan maksiat. Kalau amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya di bulan Ramadan,
maka tentu amal kejahatan pun akan dilipat gandakan dosanya. Walillahi utaqa'u minan nar, dan bagi Allah orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka. Jadi banyak orang dimerdekakan Allah dalam bulan tersebut dari api neraka. Wadzalika, dan yang demikian itu pemerdekaan Allah pada orang-orang dari api neraka fi kulli lailatin, dalam tiap-tiap malam bulan Ramadan. Jadi sangatlah rugi kalau Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan lalu kita tidak bisa memanfaatkan segala keistimewaan daripada bulan mulia tersebut. Terkait dengan hal ini, marilah kita renungkan bersama sebuah hikayat yang terdapat dalam kitab Irsyadul Ibad yang terkait dengan kemuliaan bulan Ramadan. Seorang ahli ilmu bercerita bahwa ia mempunyai seorang tetangga yang bernama Muhammad. Orang yang bernama Muhammad atau laki-laki yang bernama Muhammad ini sehari-harinya solatnya selalu teledor, dalam arti kadang solat kadang tidak. Tetapi di bulan Ramadan Muhammad ini selalu berusaha menghias dirinya dengan pakaian yang terbaik, lalu memakai wangi-wangian, dan ia pun berpuasa dan melakukan solat serta mengqada solat-solat yang pernah ditinggalkannya di bulan Ramadan atau di bulan-bulan yang lalu yang tidak sempat dikerjakannya. Jadi ahli ilmu ini bertanya kepada Muhammad tadi, apakah sebabnya engkau melakukan hal ini? Apa kata Muhammad ini? Hadza syahrut taubah. Ini adalah bulan taubat. Jadi bulan Ramadan adalah bulan taubat, bulan penuh barakah, bulan rahmat. Saya berharap dengan kemuliaan bulan Ramadan ini Allah akan mengampuni dosa-dosa yang pernah saya lakukan. Maka ketika Muhammad ini meninggal dunia, si ahli ilmu ini bermimpi bertemu dengan Muhammad ini. Lalu ia ditanya, apa yang diperbuat Allah kepadamu? Apa jawab Muhammad? Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni saya dengan sebab kemuliaan bulan suci Ramadan. Jadi sangatlah rugi kalau ada orang yang tidak memanfaatkan keistimewaan bulan mulia tersebut dengan melakukan berbagai amal kebaikan. Selanjutnya di bulan Ramadan ini jamaah sekalian, kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa yang merupakan salah satu dari rukun Islam. Meninggalkan ibadah puasa tanpa uzur adalah dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar. Sama dengan kita meninggalkan sholat 5 waktu, termasuk akbarul kabair, karena yang ditinggalkan itu adalah salah satu dari rukun Islam. Bahkan bisa membawa kepada kekafiran apabila kita meninggalkan puasa Ramadan dan kita tidak mengakui kewajiban puasa tersebut. Kalau orang yang meninggalkan puasa Ramadan tetapi yang masih mengakui kewajiban puasa tersebut, masih bisa digolongkan kepada orang yang fasik, yaitu orang-orang yang melakukan dosa besar. Apa dalil kewajiban puasa Ramadan jamaah sekalian? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Yang dikhitab di sini adalah orang-orang beriman. Mengapa orang-orang beriman jamaah sekalian? Karena hanya orang-orang berimanlah yang mau menahan lapar sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, karena mereka yakin akan adanya Allah, mereka yakin akan adanya hari kemudian, mereka yakin akan adanya kehidupan setelah kematian, dan mereka pula yakin bahwa setiap kewajiban yang dibebankan Allah kepadanya pasti ada hikmahnya,
pasti ada manfaatnya. Lantas apakah manfaat puasa Ramadan jamaah sekalian? Banyak sekali. Mari kita perhatikan satu persatu. Yang pertama, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Kita semua adalah orang-orang yang tidak akan pernah bisa luput dari perbuatan dosa. Karena ini memang sudah kodrat kita sebagai manusia. Ini sudah ditegaskan sendiri oleh baginda Nabi, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Semua manusia itu pasti pernah berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah mereka yang banyak bertaubat. Jadi kesempatan bagi kita dengan puasa Ramadan yang kita lakukan, dosa-dosa yang telah terlanjur kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, dosa yang diampuni dengan puasa Ramadan adalah dosa-dosa kecil, sementara dosa-dosa besar hanya bisa diampuni dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi syarat-syaratnya. Jadi sekali lagi, dosa yang bisa diampuni dengan puasa Ramadan tadi adalah dosa-dosa kecil. Oleh karena itu, apabila ada di antara kita yang merasa telah melakukan dosa besar, maka segeralah bertobat. Jangan ditunda-tunda, karena kita tidak pernah tahu kapan ajal datang menjemput. Mari kita bayangkan bagaimana penderitaan yang akan kita alami apabila ajal menjemput kita sementara kita belum sempat bertobat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Keutamaan yang kedua disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu 'amal ibni Adam yudha'afu." Semua amal kebaikan yang dilakukan anak Adam, maksudnya manusia itu, dilipat gandakan pahalanya. Al-hasanatu bi'ashri amsalihha. Satu kebaikan sehingga 10 kebaikan, ila sab'i mi'ati dipin, sampai 700 kali lipat. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Maka sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Padahal semua amal ibadah yang kita lakukan adalah untuk Allah dan karena Allah, dan semua amal ibadah hanya Allah yang akan membalasnya. Tetapi mengapa Allah mengatakan as-saumu li wa ana ajzi bihi? Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Ini menunjukkan betapa mulianya ibadah puasa tersebut. Kalau orang sholat, kita melihat orang sholat, ketika dia melakukan gerakan-gerakan sholat, berarti kita tahu orang itu sedang sholat. Begitu juga kalau orang mengerjakan ibadah haji, ketika dia datang ke tanah suci dan mengerjakan manasik-manasik haji, berarti kita tahu bahwa orang itu sedang melakukan ibadah haji. Tetapi saum, puasa, kalau ada orang yang sedang berpuasa, terus dia makan di tempat yang sepi, tidak diketahui oleh orang lain, kemudian dia keluar, apakah kita tahu dia berpuasa atau tidak? Tentu kita tidak akan berani sembarangan menuduh orang tersebut tidak berpuasa. Jadi puasa itu betul-betul antara hamba dan Allah yang tahu. Jadi puasa itu memang suatu ibadah yang insya Allah jauh dari riya. Oleh karena itulah mengapa Allah mengatakan as-saumu li wa ana ajzi bihi. Kalau ibadah-ibadah lain sudah ditentukan pahalanya, seperti dilipatkan sampai 10 sampai 700 kali lipat. Tetapi pahala puasa akan diberikan oleh Allah sekehendak Allah, sesuai dengan kualitas ibadah puasa yang kita lakukan. Jadi as-saumu li wa ana ajzi bihi, kata Allah. Ini perlu juga kita perhatikan jamaah sekalian. Dalam setiap ibadah yang kita lakukan, seperti yang disampaikan oleh saudara protokol tadi, jadi semua ibadah yang kita lakukan, kalau tanpa ilmu
akan ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Ruslan dalam kitab Zubadnya mengatakan, kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluha mardudatun la tuqbalu. Setiap amal yang dikerjakan dengan tanpa ilmu, maka amal tersebut akan tertolak alias tidak diterima. Jadi masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menerangkan tentang keutamaan puasa atau puasa Ramadan tersebut. Kita ulang kembali supaya lebih jelas. Jadi ibadah puasa ini adalah untuk Allah dan Allah yang akan membalasnya. Jangan sampai keutamaan ini kita sia-siakan kalau nanti Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Jamaah sekalian, selanjutnya mungkin ada baiknya sebelum kami lanjutkan hadis tadi, kita berbicara sedikit tentang rukun puasa, karena ini atas permintaan dari saudara panitia. Jadi sebagaimana yang kami katakan tadi, bahwa ibadah yang kita lakukan haruslah dengan ilmu. Barangkali kita semua sudah tahu kalau rukun puasa itu hanya dua. Yang pertama niat, yang kedua menjauhkan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Nah, mengenai niat ini jamaah sekalian, niat itu di dalam hati. Itu termasuk rukun qalbi. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan niat nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala, lalu di dalam hatinya tidak ada ucapan sajakku puasa, misalnya sajakku puasa jemaah bulan Ramadan perdu karena Allah Ta'ala, itu tidak sah. Karena talaffuz bin niat itu adalah sunnah, bukan rukun, bukan wajib. Jadi jangan pernah karena belum bisa, belum hafal nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan lantas kita tidak berpuasa. Karena ada orang nanti apabila disuruh berpuasa, oh maaf saya belum bisa hafal nawaitu shauma ghadin. Tidak perlu itu. Bukan tidak perlu, tetapi tidak usah itu dijadikan alasan untuk tidak berpuasa. Cukup sudah berniat di dalam hati, sajakku puasa jemaah bulan Ramadan perdu karena Allah Ta'ala. Dan ingat, dalam puasa bulan Ramadan ini, niat itu harus di dalam hati dan di malam hari. Dalam arti setelah terbenam matahari dan sebelum terbit fajar. Ini di dalam puasa Ramadan. Kalau ada orang yang berniat di siang hari, apabila orang tersebut bermazhab Syafi'i, maka niat tersebut tidak sah. Kecuali kalau dia bermazhab Hanafi, maka masih dipandang sah. Tetapi kita semua ini adalah orang-orang yang bermazhab Syafi'i. Jadi kita wajib berniat di malam hari. Dalam arti setelah terbenam matahari dan sebelum terbit fajar. Ini didasarkan oleh sebuah hadis, "Man lam yubayyitin niyah qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak berniat di malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Maksudnya puasanya tidak sah. Yang kedua, rukun puasa jamaah sekalian adalah menghindarkan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Banyak hal-hal yang membatalkan puasa. Di antaranya murtad. Murtad ini adalah kita keluar dari agama Islam. Jadi kalau ada orang yang sedang berpuasa lalu ia melakukan atau mengucapkan kalimat-kalimat yang membuatnya menjadi murtad, maka puasanya langsung batal saat itu. Yang kedua, haid, nifas, wiladah juga termasuk perkara-perkara yang membatalkan puasa. Begitu juga dengan muntah dengan sengaja, termasuk perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kalau tidak disengaja tidak sampai membatalkan puasa. Dan juga sampainya sesuatu ke dalam perut melalui lubang-lubang yang sudah ditentukan. Kecuali kalau air yang masuk ke dalam telinga kita di saat kita mandi wajib atau mandi sunnah, maka itu tidak membatalkan puasa. Kalau kita mandi hanya sekedar untuk menyejukkan badan, lalu air masuk ke dalam telinga, baru membatalkan puasa.
Namun yang perlu kita ingat jamaah sekalian, insya Allah kita semua ini tiap tahun selalu berusaha dan bisa untuk menghindarkan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Tetapi apakah kita pernah berpikir, apakah kita pernah merenung bahwa kita ini sudah bisa menghindarkan diri dari hal-hal yang mengurangi pahala-pahala puasa kita, atau yang tidak membuat pahala puasa kita hilang, sirna? Jadi paling tidak ada 5 hal yang harus kita hindari agar puasa yang kita lakukan tidak sia-sia. Mari kita, sebelum kita membicarakan 5 hal ini, mari kita ingat atau kita renungkan terlebih dahulu sabda Nabi, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Banyak sekali orang yang berpuasa tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Karena dia melakukan hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasanya itu sendiri. Yang pertama adalah dusta, al-kadzib. Biasanya berdusta ini kita lakukan ketika kita ingin menghindarkan diri dari satu kesalahan. Ini yang sering terjadi. Atau kita ingin melakukan penipuan kepada orang lain, kepada saudara-saudara kita, padahal itu termasuk perbuatan zalim yang harus kita hindari. Yang kedua adalah ghibah, menggunjing. Ini termasuk juga perkara-perkara yang bisa menghilangkan pahala puasa yang kita lakukan. Ghibah ini yang mai resenen dah jamaah dia, itu ngerausin dengan yang mai resenen. Kumbaina pun mai resenen karena setan selalu aparane godoh kita terus dan terus. Jadi semakin diikuti hawa nafsu kita untuk menggibah, maka dia akan tidak akan tertahan. Padahal gibah ini sangat merugikan jamaah sekalian. Yang namanya gibah itu kita membicarakan sesuatu yang ada pada diri saudara kita yang tidak ia sukai apabila diketahui oleh orang lain. Walaupun apa yang kita bicarakan itu benar adanya pada diri saudara kita. Ibnu Abbas pernah berkata, yu'tal abdu yaumal qiyamah kitabahu falam yara fihi hasanah. Di hari kiamat nanti seseorang akan diberikan catatan amal kebaikannya, tetapi ia tidak melihat satu pun kebaikan dalam catatan amal tersebut. Fayaqulu, lalu ia berkata, aina salati wa siyami wa ta'ati? Mana pahala salatku? Mana pahala puasaku? Mana pahala ketaatanku? Apa yuqalu, dikatakan kepadanya, zahaba amaluka bightiyabikan nas. Semua pahala amalmu itu telah hilang, telah lenyap karena di dunia ini engkau suka membicarakan saudara-saudaramu, membicarakan keburukan saudara-saudaramu atau menggibah. Jadi ini yang perlu kita usahakan. Jangan kita hanya berusaha menghindari hal-hal yang membatalkan puasa, yang menyebabkan kita harus mengqada puasa tersebut, tetapi juga harus memperhatikan hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa tersebut. Yang ketiga adalah namimah, memfitnah, mengadu domba. Ini termasuk juga hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa. Selanjutnya yang keempat, sumpah palsu. Ini zaman sekarang ini banyak orang sedikit-sedikit bersumpah, sedikit-sedikit wallahi, sedikit-sedikit demi Allah, padahal belum tentu apa yang dikatakan itu benar. Kalau hal ini dilakukan di bulan Ramadan, ini bisa menghilangkan pahala puasa tersebut. Dan yang terakhir yang membatalkan pahala puasa adalah melihat aurat dengan syahwat. Di zaman sekarang ini kalau mau melihat aurat tidak perlu susah-susah. Orang bisa melihat aurat dengan enak-enak duduk-duduk di depan laptop, di depan HP. Nah, ini yang bahaya jemaah sekalian. Oleh karena itu apabila kita memiliki handphone yang bisa menampilkan hal-hal yang mungkin vulgar lah istilahnya, maka jangan sampai kita manfaatkan itu untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi handphone yang kita miliki hendaknya kita manfaatkan untuk hal-hal yang baik. Jangan kita manfaatkan untuk melihat hal-hal yang sifatnya porno atau apa segala macam yang bisa
menghilangkan pahala puasa kita. Ini hati-hati jamaah sekalian, apalagi di bulan Ramadan. Jadi 5 hal ini betul-betul harus kita hindari. Jadi kita lanjutkan hadis tadi, as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Jadi puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Maksudnya aku akan memberikan pahala dengan tanpa batas. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Kelanjutan dari hadis tadi. Jadi orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya dan makan dan minumnya karena aku, kata Allah. Itulah sebabnya Allah memberikan pahala yang tidak terbatas kepada orang yang berpuasa. Lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kegembiraan. Farhatun indal iftar atau inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Satu kegembiraan di saat ia sedang berbuka dan satu kegembiraan lagi ketika ia nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala khuluqus shaimi atyabu 'indallah min rihil misk. Dan sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Oleh karena itu di dalam ibadah puasa kita dimakruhkan untuk bersiwak atau bersikat gigi setelah zawal. Jadi ada bermacam alasan ulama. Ada yang mengatakan dilarangnya atau dimakruhkannya kita bersiwak setelah zawal itu, setelah tergelincir matahari, karena dengan bersiwak kita akan menghilangkan bau mulut yang ada pada diri kita. Sehingga kalau kita menghilangkan bau mulut tadi, padahal bau mulut itu nanti di hari kiamat akan lebih wangi dari minyak kasturi. Ini alasan dari sebagian ulama tentang hal ini. Jadi begitu banyak keutamaan-keutamaan yang dapat kita raih dengan menjalankan ibadah puasa Ramadan. Nah, tapi yang pasti keutamaan-keutamaan tersebut hanya akan didapat oleh orang-orang yang mengerjakan ibadah betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat diterimanya amal kita apabila amal tersebut kita lakukan hanya dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ikhlas kita tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Nah, ini keuntungan bagi orang yang mengerjakan puasa. Nah, bagaimana dengan orang yang meninggalkan puasa, jamaah sekalian? Kalau orang yang mengerjakan puasa mendapatkan keuntungan, maka tentu orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa uzur pasti akan mendapatkan siksa apabila ia tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat dari Abu Umamah Al-Bahili, beliau berkata bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika saya sedang tidur, kata baginda Nabi, tiba-tiba ada 2 orang laki-laki mendatangi saya dan memegang kedua lengan saya. Ini kata Nabi bercerita kepada Abu Umamah Al-Bahili. Lalu kedua orang tersebut membawa saya ke sebuah gunung yang terjal, yang tinggi. Lalu oleh kedua orang tersebut saya disuruh naik. Mus'ud, kata orang tadi, menyuruh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi berkata, saya tidak bisa naik, saya tidak mampu. La utiqu, kata Nabi. Nah, kedua orang tersebut mengatakan, saya akan memudahkanmu. Nah, lalu kedua orang tersebut membawa Nabi sehingga ketika dia sampai di gunung atau di puncak gunung, tiba-tiba Nabi mendengar suara teriakan yang sangat keras. Baginda Nabi bertanya kepada kedua orang tersebut, suara apakah itu? Kedua orang tersebut menjawab, itu adalah suara jeritan para penduduk neraka, penghuni neraka. Nah, lalu beliau melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba beliau berada di suatu kaum yang tergantung, tumitnya digantung, kepalanya di bawah.
Jadi tumitnya itu diikat, kepalanya di bawah. Terus bagian dari sudut mulutnya ini robek, mengeluarkan darah. Dapat kita bayangkan siksaan apa yang diderita oleh orang tersebut sampai ia mengalami hal seperti itu. Lalu aku bertanya, kata Abu Umamah, siapakah mereka itu? Mereka itu adalah orang yang berbuka sebelum ia menyelesaikan puasanya. Maksudnya adalah orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja, tidak mau berpuasa padahal dia tidak uzur. Karena dalam hal berpuasa ini memang ada orang-orang yang diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti orang yang sakit, orang yang musafir, atau ibu-ibu yang menyusui, ibu-ibu yang hamil, ada rukhsah tersendiri untuk mereka. Selanjutnya jamaah sekalian, yang perlu juga kita lakukan sebagai persiapan untuk menghadapi datangnya bulan suci Ramadan adalah membersihkan diri kita dari segala bentuk penyakit hati, seperti iri, dengki, sombong dan lain sebagainya. Karena yang namanya penyakit hati ini, apapun bentuknya, itu sangat-sangat berbahaya. Insya Allah, kalau hati kita sudah bersih, maka semangat kita untuk melakukan berbagai amal kebaikan akan tumbuh dengan sendirinya. Karena iman kita akan menjadi semakin kuat. Begitu juga setelah kita mampu membersihkan diri kita dari segala penyakit hati, mari kita berjanji juga apabila Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, kita muliakan bulan tersebut dengan berbagai aktivitas-aktivitas ibadah seperti membaca Al-Quran. Jadi walaupun membaca Al-Quran ini tidak dianjurkan hanya di bulan Ramadan saja, tetapi semua bulan, setiap hari kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Tetapi lebih-lebih di bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan itulah Al-Quran diturunkan. Membaca Al-Quran adalah suatu ibadah, walaupun kita tidak mengetahui artinya. Ini yang harus kita yakini jamaah sekalian. Dalam sebuah hadis disebutkan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan memperoleh dari satu huruf itu satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan lagi menjadi 10 kebaikan. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf kata Nabi, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau kita khatam Al-Quran, berapa huruf Al-Quran yang sudah kita baca, dan bisa kita bayangkan berapa pahala yang akan kita dapat. Yakin dan percayalah, membaca Al-Quran selama kita meyakini bahwa itu adalah kalamullah yang harus kita agungkan, maka itu adalah ibadah. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ragu-ragu, apakah mungkin saya akan bisa mendapatkan manfaat dengan membaca Al-Quran, padahal saya sendiri tidak mengerti maksudnya? Maka mari kita renungkan sebuah cerita berikut ini yang mungkin bisa menggugah kita untuk bersemangat, lebih bersemangat membaca Al-Quran. Jadi ada seorang pemuda yang berkata kepada kakeknya, "Kakek, untuk apa saya membaca Al-Quran sementara saya sendiri tidak mengetahui artinya? Ini seolah-olah sama artinya dengan tidak ada manfaatnya bagi saya." Si kakek ini tidak langsung menjawab apa yang ditanyakan oleh cucunya tadi, tetapi dia menyuruh cucunya tersebut mengambil keranjang batu. "Sekarang engkau ambilkan saya air dengan keranjang batu tersebut," katanya. Jadi si cucu ini mau, lalu dia berangkat ke sungai mengambil air dengan keranjang batu. Sesampai di tempat, tentunya karena yang dipakai adalah keranjang batu, airnya habis. Kembali lagi, "Ambilkan saya." Kembali lagi si pemuda tadi mengambilkan kakeknya. Nah, sampai akhirnya berkali-kali tetap saja air itu tidak ada yang sampai kepada kakeknya. Mana mungkin saya akan bisa datang membawa air untuk kakek kalau saya memakai keranjang batu ini?
Kalau saya memakai ember, jelas saya akan bisa membawa air untuk kakek. Jelas ini tidak ada manfaatnya kakek. Oke, kata kakeknya, engkau mengatakan ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Sekarang kau lihat keranjang itu. Kan keranjang tadi tentunya yang namanya keranjang batu asalnya adalah kotor. Tetapi karena sering dipakai untuk mengambil air, terus-terusan berkali-kali dipakai mengambil air, akhirnya keranjang itu bersih. Seperti itu kalau kita membaca Al-Quran. Walaupun kita tidak mengetahui artinya, tapi setidak-tidaknya kalau kita yakin itu adalah kalamullah, insya Allah hati kita akan bersih. Namun tentunya yang paling utama adalah bagaimana kita harus mampu berusaha untuk mengetahui arti dan maksud daripada Al-Quran tersebut, agar kita benar-benar menjadikan dia sebagai pedoman dalam hidup kita. Dan kalau kita rajin membaca Al-Quran, maka Al-Quran tersebut nanti akan menjadi syafaat bagi kita di hari kiamat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti akan menjadi syafaat, menjadi penyafaat bagi orang yang membacanya di hari kiamat. Ada orang yang berkata, Ustaz, saya belum bisa membaca Al-Quran, tetapi saya tetap berusaha membacanya walaupun saya membacanya masih terbata-bata. Apakah saya masih bisa mendapatkan pahala? Bisa, bahkan Anda akan mendapatkan 2 pahala karena kesungguhan Anda. Dalam sebuah hadis disebutkan, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir, dia pandai dengan Al-Quran itu, dia bisa menghafalnya, dia bisa memahami isi dan kandungannya, maka dia nanti di hari kiamat akan bersama malaikat pencatat amal kebaikan yang baik lagi mulia. Jadi malaikat pencatat yang baik lagi mulia. Itu makna daripada as-safarul karamil bararah. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang yang membaca Al-Quran wa yatata'u fihi, dan ia masih terbata-bata membacanya, masih suka mengulang-ulang, belum lancar lah seperti itu, atau menurut satu riwayat belum begitu hafal, diulang lagi, wa huwa alaihi syaqun, dan baginya berat, terasa berat membaca Al-Quran, tetapi semangatnya untuk membaca Al-Quran luar biasa. Lahu ajrani, baginya 2 pahala. Yang pertama pahala membaca Al-Quran, dan yang kedua adalah pahala kesungguhannya membaca Al-Quran tersebut. Jadi jangan pernah kita malu untuk belajar Al-Quran. Walaupun kita sudah dewasa, tetapi ketika kita merasa belum bisa membaca Al-Quran, belajarlah Al-Quran. Jangan kita malu karena sudah dewasa belum bisa membaca Al-Quran, tetapi lebih malulah kita kalau kita menghadap Allah dalam keadaan kita tidak bisa membaca Al-Quran. Jadi kesempatan bagi kita jamaah sekalian, mulai sekarang, jangan tunggu Ramadan, hari kita mulai membaca Al-Quran, dan lebih kita tingkatkan lagi di bulan Ramadan berikutnya. Cukup. Barangkali ini sudah 45 menit lebih. Ya. Cukup, mungkin arah sesi tanya jawab mengenai soal ini. Kita Alhamdulillah, kita telah mendengarkan bersama-sama tausiah yang penuh dengan makna dan manfaat. Semoga kita bisa renungkan, bisa kita pahami dan kita amalkan di dalam keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Waktu terasa cepat, jadi kita akan lanjut ke sesi tanya jawab, di mana kita akan berikan kesempatan kepada 3 orang penanya, yang dari laki-laki 3 orang dan dari perempuan 3 orang. Silakan panitia untuk mengaturnya. Ya, Bapak Amin, Bapak Mansur. Ya. Ya. Apakah kita dalam atau itu menghilangkan puasa? Menghilangkan puasa.
barang kedua kita berniat puasa dalam awal puasa atau hilang kelem. Ya. Ya, alhamdulillah ada dua pertanyaan. Yang pertama ini masalah melihat aurat wanita di HP. Memang ini ada khilaf ulama, tapi jelas kita lebih condong kepada yang mengharamkan, ya. Nah, karena bisa yang jelas walaupun di HP tetap dia bisa mendatangkan syahwat. Nah, kalau masalah kita menonton di siang hari atau di malam hari, kalau kita menyebut masalah dosa, tetap saja kita berdosa. Nah, jadi kalau kita menonton di malam hari, mungkin kita akan berdosa karena sebab menontonnya. Tetapi kalau kita menonton di siang hari, maka dia akan menghilangkan pahala puasa yang kita lakukan. Nah, kalau masalah niat, di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, wajib berniat setiap malam. Kalau kita mau mengikut mazhab Maliki, kita boleh berniat sebulan penuh. Dan ini bahkan dianjurkan oleh sebagian ulama, kita berniat sebulan penuh dengan taklid kepada Imam Maliki, menjaga kemungkinan agar ke suatu waktu kita lupa, ya, kita lupa untuk berniat ketika kita taklid kan sudah bisa hasil puasa kita. Tetapi sekali lagi usahakan agar bisa berniat setiap malam, ya. 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 Ya, oleh karena itu ketika kan kita diberikan waktu yang leluasa untuk berniatnya. Nah, jadi kalau kita kita mulai berniat sejak terbenam matahari hingga terbit fajar batasnya, ya. Nah, kalau kita sudah merasa suka lupa berniat, maka sebaiknya kita berniat tidak apa-apa setelah kita berbuka puasa. Tidak apa-apa setelah kita berbuka puasa. Nah, karena memang dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, itu diwajibkan untuk berniat di malam hari. Waalaikumsalam. Ya. Jadi berbuka tidak membutuhkan niat, ya. Cukup kita berbuka hanya dengan memakan. Jadi yang butuh niat itu adalah puasa. Kalau berbuka kita tidak perlu berniat. Tidak dibutuhkan niat dalam berbuka. Cuma dalam berbuka dianjurkan kita menyegerakan berbuka. Itu yang disunnahkan. Dalam arti ketika azan maghrib sudah tiba, kalau kita memiliki 3 buah korma atau supaya yang ganjil lah istilahnya. Kalau tidak ada 3 ya 1. Nah, kalau misalnya kalau kita punya 4 ya kita makan 3. Ya, yang kita lebih memilih yang ganjil. Nah, terus yang sering kali dilupakan oleh orang, ini mungkin juga ada sebagian yang belum tahu, bacaan doa berbuka puasa itu dilakukan setelah kita berbuka puasa, bukan sebelumnya. Seperti ini, kita mau berbuka, bismillahirrahmanirrahim, sudah. Nah, baru kita berdoa, Allahumma lakasumtu. Tetapi kalau kita keseringan sebelum berbuka, ya. Nah, padahal kan kalau dari segi arti, ketika kita sudah minum, Allahumma lakasumtu, ya Allah bagimu saya telah berpuasa. Karena kita sudah berpuasa tadi. Jadi doa berbuka puasa dibaca sebelum atau setelah. Jadi setelah kita berbuka dulu terlebih dahulu. Yang utama itu dengan korma. Kalau tidak ada korma, nah boleh dengan air atau selainnya. Dan disunatkan kita menyegerakan berbuka, mendahulukan berbuka daripada sholat maghrib, dalam arti sekedar membuka puasa. Jadi jangan salah paham.
Nanti ada orang yang karena salah paham setelah solat maghrib, lebih bagus tes buka dulu ampuk puasa, kena ampuk apa ni? Ampuk sembahyang ni. Kadang-kadang bares ia datang wah selawatan dengan wah mulai yang besok imeh. Nah, ini kan susah. Nah, ngenun deh. Nah, terus setelah itu ni ngebang dengan ngeluar ya. Bares sembahyang isene, sembahyang maghrib ni para kisah jadi ini salah. Nah, kurang bagus dek seneng ngumbe-ngumbe dah. Cuman bagusan terbuka puasan teh dulu sekedar kurma atau misalnya. Nah, terus ampun teh melaksanakan solat maghrib seperti itu. Enggak? Enggak. Ya sila. Enggak. Enggak. Nggih, nggih, nggih. 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 Ah. Ya, jadi si maksudnya ngene. Nggih. Ah, nggih. Nah. Jadi nggih, masalah salat witir jamaah tiang, nggih. Nah, kadang-kadang kita kebiasaan tarawih atau witir. Nah, terus menteri kan baris kita melihat doang kita gawe tahajud. Ya tidak ada apa-apa kita tahajud, tetapi jangan witir. Soalnya ente witir setelah tahajud genep jarine, nggih. Nah, dan masalah niki nah, misalnya tahajud peta witir lek waktu ente si sembahyang tutu tarawih niki terus baris buat temel qiyamul lail, dia tu lek witir, cukup bang si qiyamul lail. Nah, lain ini terjadi kejadian niki wahajuangnya si Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Jadi Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya setelah solat ba'diyah Isya, beliau selalu melaksanakan witir kalau Abu Bakar. Kalau Umar berkata, kalau saya Rasulullah, saya melaksanakan witir setelah saya melakukan tahajud. Ternyata dua-duanya ajumnya si Nabi teh. Nah, kepada Sayyidina Abu Bakar beliau berkata, Abu Bakar berhati-hati. Maksudnya berhati-hati, ya takut Abu Bakar lawan kelolosan. Ia ampun sembahyang witir setelah solat Isya. Nah, lagu ajumnya Sayyidina Umar si Nabi ente masih. Kalau Umar kuat, aran kuatno, ya bau uras tengah kelam untuk setelah ini ampun melakukan solat witir. Walaupun Abu Bakar sendiri jelas tentu juga melakukan qiyamul lail. Jadi tidak ada ngumbe-ngumbe sembahyang witir setelah tarawih niki. Ino sih tetekan kan ganap jarine. Misalnya rat witir telah terawih, saran witir kan ganjil. Ya. Nah, jadi enteng witir malik dong ganap ya urang ya ran witir. Ya. 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 Mana? Yuk, sangat dianjurkan. Bahkan pahalanya jelas berlipat-lipat. Kan yudha'aful hasanat dalam bulan puasa niki kan. Itu sembahyang duha niki sangat dianjurkan. Lebih-lebih dari Ramadan. Jadi Ramadan segala amal, bahkan amal-amal sunat yang kita lakukan di bulan Ramadan itu nilainya seperti ibadah fardu dari segi pahalanya. Nggih. Cuman ndak laun arah dengan kadang-kadang uras subuh tengah harian jam belu sembahyang di masjid. Nah ini antin juluh ini. Nah pada rakaat kedua ana kunut nah ndek sembahyang duha wah nendah nah sembahyang subuh telah taran ini kan. Nah sini ini luwe kadang-kadang coba dendeng kan. Nah sampai genung kan. Ini dengan kesaliban laun. Lai arah cerita jamaah tiang jamaah tabligh yang ndek tahu di sopok kampung. Nah, ya waktu itu kan kita luwe batur sembahyang le masjid waktu itu jam-jam belu. Aran yang dia tahu kenanya dengan rajin-rajin gitu masyarakat le tadi sembahyang duha kene. Bepe sopo waktu ya kita sembahyang rakaat kedua kunut ya mah ndekne sembahyang duha ternyata ini urang ya anu jarina. Jadi marak niki ya. Barang khusus untuk ibu-ibu jamaah tiang, khususnya nina-nina niki ya. Nah mungkin Miki perlu juga ketahui kalau misalnya ada perempuan pelungguh head misalnya nggih. Nah, terus lek tengah malam pelungguh bersih. Dalam arti sudah tidak keluar lagi darah yang mewajibkan yang harus kita mandi. Tetapi lagu ndak ada sempat mandi. Berniat be ke kelam niki. Bau dah mandi jerak subuh dek ngumbe-ngumbe. Tetap sah puasa dek. Begitu juga para suami istri yang melakukan hubungan suami istri dalam keadaan junub. Tak apa-apa kita berniat besok mandinya, tetapi
ini tidak bagus dia. Nah, si bagus adalah temen di julu ente mempu. Nah, lagu lawan yang nyata lo kan bau doang masih tidak ada masalah, ya. 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 Nggih, ini arak bekasnya pun tem yang pun mahtal ya. Karena sugul nggih, kita nemang sesuatu jarine. Dendek nengeno si dete dalam mandong isi teh waktu ente si bebesok ni kan memasukkan sesuatu ke dalam obat. Nggih. 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 Oh, nek ngumbe-ngumbe teh ngambuk priapan dan ada masalah. Bahkan ande teu ngerasa pun apa asal ndak ne temen nek ngumbe-ngumbe lagu kurang bagus ngina. Dan ngumbe-ngumbe sekedar teu ngambuk priapan, dan Sunda nek ngumbe-ngumbe, ndek ne batal. Asal ndak nggih, asal ndak didelet lagu yemai resane belor de ne batal. Barang atau misalnya ende tahu lupa lawan jamaah tiang misalnya ende diingat kadang-kadang pertama puasa teu ngumbe ngelor ide. Nah, wah besur sih dah pok diingat diri dah puasa, terusan puasa deh. Ini rezeki lah kan Tuhan. Dia ne batal puasa teh niki nggih. Nah, dia ne batal. Cuma ndak ada pina dia dah lupa lawan nggih. Lah campur lupa ngende nah ini ndek ne kanggo niki nggih. 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 Jadi ini pertanyaan si paling sering teajuang niki nggih. Ya luwe memang niki ana dengan puasa doang sembahyang dek. Nah, sembahyang dek puasa teh kebaliknya marah niki nggih. Nah, jadi ibadah niki ya mustaqillah ana deh masing-masing. Selama puasa niki sudah terpenuhi rukun syaratnya tetap doang ya sah. Nah, untuk dosa meninggalkan sembahyang tetap doang dosa meninggalkan sembahyang yang termasuk adalah akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Nah, memang ara sopok riwayat nyebut yang dengan sininggalang sembahyang kan dia ne terima amal fardu de sunnah ngene. Cuman hadis niki ndek mana tiba derajat sahih. Jadi nyebut ke berhujjah. Ara niki. Ya tetap doang sah asalnya terpenuhi syarat rukun niki. Nggih. Masalah hitung-hitungane lawan le hari kiamat tahun ini. Nggih. Dendek ne masalah teninggalang anu, masalah itu kan ngerosin masalah sah ne. Nah, masalah sah ini. Jadi selama puasa no lakuan sesuai barang syarat rukunnya wah terpenuhi, terus denara yang melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, ya tetap doang sah. Jadi yang kuna sininggalang sembahyang tetap ya berdosa mesti nggih marane iki. Ya. Oh, masalah nggih. 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 Nggih, nggih. Ya, berarti ndek ne marak lo Muhammad sione ini nggih. Nah, ini kene ibadah musiman arane nggih. Ya, ibadah musiman ya rajin. Ya sang kene le puasa dong tau sembah Tuhan sang enu juga dalam pikiran nggih. Nah, sebenarnya ya sing enono tengerosin masalah sah puasa ini tetap doang sah. Cuman berarti yang ndek nemu manfaat lekan ibadah puasa sigawe deno. Sementara itu setiap ibadah sigawe deno seharusnya itu mau memanfaat lekan ibadah sino sebenarnya kan. Sibu nyadaran itu. Jadi sadar itu sifatnya sementara. Berarti ndek mana bau berpengaruh ibadah puasa sigawe deno untuk menyadarkannya elek bulan-bulan selanjutnya. Nggih. 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 Jadi masalahnya sebenarnya marak tusi ini jamaah tiang. Kadang-kadang arah batur berjumat peludahan jauh ni marak beli ember beli nun ngalang-alang yang dengar ni. Deman ngerosiat betusi. Kadang-kadang kan ini dengan jijik lah. Jadi masalah ludah niki selama dek mana sugul lekan zahiran dan dek ngumbang-ngumbang tetelan ya. Nah, dek ngumbang-ngumbang. Kecuali nu sugul kan kok tedelat wah nyete-nyete wah luar tahunnya ampok tetemang ya jelas batal ya. Dan termasuk juga ketika
ludah teno mengandung darah misalnya kan, arak kita teris tu ngumbe kan. Nah, sino ane memang kecuali sulit atasin dan masalah. Lagu ane masih buta atasin, masih buta berkumur, harus berkumur dulu. Nah, ini ketelan karena arak zat lain si masuk walaupun dia mana sugul tetap mata lampu saja lagi. Dan arak mesti tambahan untuk ibu-ibu khususnya yang nambah ini. Biasa kan arak istilah arak dengan ini kadang-kadang head misalnya bulan puasa si nembe puasa mau ya 2 kali terus datengin ya maliknya. Nah, terus malik ya bersih ya telu jelo bersih, malik datengin ya. Nah, apakah hasil puasanya sino? Kan sering teng istilah CD puasanya ini kan. Nah, ini sebenarnya arak 2 pendapat nih kita. Ini arak 2 qaul. Arak qaul sahabi arane bareng qaul luqati. Jadi qaul sahabi niki ini si muktamad, qaul si kuat ngaranin puasa dengan sino ndekne hasil karena ya masih berarah lek waktu-waktu haid. Nah, lagu arak qaul luqati ini lemah. Lemah qaul ini. Ya aranin hasil puasanya karena ya puasa dalam keadaan ni kok dalam keadaan ya bersih. Nah, beta pilihan ya terserah si dan demele berpegang adu kaul si muktamad berarti puasa anda sede. Lagu anda berpegang adu kaul si dhaif karena yang merasa mungkin si dia mampu berganti atau ngumbe karena dia lemah, ya ndak apa-apa dia kayak dulu. Nah, niki 2 kaul dalam hal ini. Ini sih sering masih terjadi lah itu. Ya. 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 Oh ya. Jadi ada dengan berjamaah sabne ndek rapat ya. Nah, jadi kalau masalah sab si ndek rapat tidak sampai membatalkan salat, ndek cuman tidak menghasilkan pahala meneruskan sab niki ya. Cuma niki doang konsekuensinya lah ya. Tidak sampai membatalkan salat. Ya memang itu sangat si nanjurang si Nabi ente untuk meluruskan sab niki. Bahkan imam niki harus paling dek dengan sawu suku fakum. Nah, suruh dulu jamaah untuk meluruskan sab. Ya. Enggak. Okay. Nah, jadi nyarak batur ini puese datnya nasi masuk anginnya. Kanggo kieu beminyak kayu putih ndak ada masalah, nggih. Asal ndak tinem minyak kayu putih niki nggih. Besuntik ndak ngumbe-ngumbe nggih. Nah, menurut sebagian ulama ndak ngumbe-ngumbe nggih. Selama ya kan karena besuntik itu masuknya sesuatu itu ndak kan lobang si tanu ang niki nggih. Kanggo itu niki nggih. Kita lebih memilih pendapat yang membolehkan walaupun ada. Nah, kecuali isi lekanu meraku diimpus, ini kan bisa menambah tenaga, nah ini dende. Niki wah jam siwe jam perjanjian teh arah 40 menit niki. Ya. Mudah-mudahan lawan sang tebau nyambung mudah-mudahan. Nah, kiring kita berdoa bareng-bareng dah lah lagu sebelumnya yang mohon maaf apabila penyampaian yang niki ada hal-hal si kurang berkenan, jadi yang mohon maaf. Kiring kita bareng-bareng berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma amnun 'alaina bi shafa'il ma'rifah wa hab lana tasihhal mu'amalah fima bainana wa bainaka 'ala sunnah. وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك وامنن علينا بكل ما يقربنا إليك مقرونا بأعواف الضارين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Demikianlah acara pengajian kita pada malam hari ini. Pengucap dari kami terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Guru beserta rombongan dan mohon maaf apabila ada